Halo dan selamat datang di channel Anatek. Kali ini kita mau ngebahas PC rakitan terakhir kita untuk live streaming. Jadi kita ini vendor untuk live streaming bernama Hatara Livestream. Nah ini rakitan PC terakhir kita yang mau kita bahas adalah case-nya. Mungkin menitik beratkan lebih kepada case-nya, yaitu Montech Sky One Mini. Yang cukup kecil tapi juga bisa memuat komponen-komponen yang cukup fleksibel. Ini adalah salah satu pilihannya menurut kita. Jadi langsung aja kita bahas bersama nanti sekaligus komponen-komponen di dalamnya. Nah, Montech Sky One Mini ini adalah case untuk motherboard ukuran Mini ITX hingga Micro ITX. Jadi kalau di sini kita memakai motherboard Micro ITX itu Z590M Plus dari Asus untuk Intel i9 10900KF. Jadi kita pakai i9 generasi ke-10. Kenapa kita nggak pakai ke generasi yang lebih baru, yaitu 12 atau 13, karena wattnya gede banget. Jadi untuk small form factor kayaknya kita takutnya malah jadi terbatas pilihan case-nya dan juga terbatas pilihan coolernya. Jadi kita lebih menitik beratkan kepada generasi 10. Kenapa nggak 11? Karena kita skip aja generasi 11. Mendingan kita alokasikan dananya buat hal-hal lainnya. Di sini kita menggunakan RTX 3060 untuk GPU-nya. Kompatibilitasnya itu di case PC ini mencapai 315 mm, jadi lumayan panjang. Kalian bisa pakai sampai 3080, itu juga masih ada yang cuman 300-an mm. Jadi kalian cukup fleksibel untuk memilih GPU di case ini. Kita ini pakai RTX 3060 karena kita rasa cukup untuk kepilihan live streaming. Kita juga punya PC lain yang pakai RTX yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan mau editing atau pakai PC yang lebih tinggi, kita masih ada. Makanya kita pakai 3060. Ini PC kedua kita yang pakai 3060. Tapi buat kalian yang lagi nyari RTX 3060, mungkin kalian harus tahu di 2023 ini saya juga baru tahu bahwa sebenarnya RTX 3060 itu keluar yang 8GB untuk VRAM-nya, bukan 12GB. Kita hampir beli yang 8GB karena harganya lumayan jauh. Kita kira itu lebih murah. Ternyata pas dibaca deskripsinya ternyata dia yang 8GB. Sedangkan pada awalnya kan emang 3060 itu 12GB, baru 3060 Ti itu 8GB, 3070 yang 8GB, atau bahkan yang di bawahnya 3050 yang 8GB. Nah, ternyata Nvidia ngeluarin 3060 yang 12GB. Mungkin info aja sih, karena kemarin waktu itu kita mau beli cuma ada baru ada satu toko, tapi sekarang udah banyak toko sih yang jual 3060 yang 8GB. Semoga nggak sampai salah beli. Ngomongin soal cooler, tadi kita pakai i9, jadi kita harus pakai cooler yang cukup oke juga. Walaupun generasi 10 itu nggak sepanas 12 ataupun 13, kita itu memakai cooler terbaru dari Arctic iFreezer. Nah ini lumayan gede, dia memakai fan 12 mm, jadi kalau kalian mau pakai cooler yang agak gede, di case ini bisa masuk cooler yang lumayan gede sampai tingginya 160 mm. Fan yang terpasang itu ukurannya 12 mm untuk CPU coolernya, jadi kalian lumayan bisa tenang kalau memakai case ini, lumayan fleksibel. Nah, terus untuk PSU kita memakai dari Aerolux 650 watt semi modular. Nah, ini ukurannya ATX biasa. Karena ada juga case-case from PSU seperti ini maksimalnya hanya menggunakan SFX PSU, di mana harganya biasanya lebih mahal dibanding PSU dengan ukuran yang standar, yaitu ATX. Jadi kalian bisa lumayan menghemat dana untuk pembangunan PC yang kalian mau buat. Terus kita bahas untuk fan-nya, untuk pendinginnya. Kalau untuk fan-nya di bawah bisa memasang 120 mm atau 140 mm fan sebanyak 2 buah untuk intake. Lalu di paling atas itu kalian bisa pakai 120 mm atau 140 mm 1 buah untuk exhaust, dan di belakang juga untuk exhaust 120 mm. Nah, yang di belakang juga bisa kalian memakai AIO dengan ukuran 120 meter untuk mendinginkan CPU. Jadi emang penggunaan AIO agak terbatas di case ini. Nah, untuk storage dia lumayan ngasih banyak. Di belakang case ini ada 3
tempat untuk 2,5 inch SSD ataupun hard disk kalian. Itu di bagian kabel manajemennya. Terus kalian kalau misalkan mau pakai 3,5 inci hard disk, kalian bisa naruh itu di bawah, tapi dengan mengorbankan satu fan yang ada di bawah PSU. Jadi itu dicopot, diganti sama hard disk kalian. Nah, langsung kita bahas aja mengenai desain dan build quality dari case ini. Untuk case ini, kalian bisa lihat sendiri, salah satu nilai plusnya adalah lampu RGB di depannya. Jadi dia itu ngasih siluet RGB gitu, nggak terlalu terang. Jadi kalau kalian yang nggak suka terlalu RGB juga oke aja, bisa punya nuansa yang beda tapi nggak terlalu mentereng lah istilahnya. Dan ini bisa juga nge-sync ke motherboard kalian. Caranya adalah kalian tahan lama tombol reset ini, atau kalau kalian nggak pakai motherboard, kalian bisa ganti-gantinya dengan tombol resetnya ini dipencet. Nah, kalau misalkan untuk front panelnya sendiri, kalian bisa lihat di sini ada tombol power, tombol reset yang bisa dipakai buat ganti RGB di depan. Terus juga lumayan banyak, ada 3 USB, yaitu 2 USB Type 3 dan 1 USB Type 2 dengan headphone jack dan microphone jack yang terpisah. Di sisi kanannya itu menggunakan tempered glass, di sisi tempat kabel manajemennya itu dia menggunakan bahan case-nya itu bahan metal dengan ada lubang udara untuk ventilasi di bagian atasnya juga. Nah, di setiap masing-masing sisi ini selain yang tempered glass, dia ngasih dust filter dengan tipe magnetik yang ada di dalam. Jadi kalian tinggal copot, yang di bawah pun juga sama dengan tipe magnetik yang tinggal bisa kalian copot. Merakit di dalam PC ini menurut saya lumayan mudah. Yang pertama, dia itu toolless. Jadi kalau kalian mau buka PC ini, kalian tinggal slide aja bagian atasnya dan angkat tempered glass maupun close panel yang ada di bagian kabel manajemen. Lalu setelah dibuka, di belakang situ seperti yang tadi saya bilang, itu ada tempat kabel manajemen dan juga ada tempat untuk hard disk atau SSD kalian yang ukuran 2,5 inci. Itu bentuknya adalah slot, jadi kalian masang kakinya yang dikasih sama dia. Terus kalian tinggal slide di dudukan yang sudah mereka kasih. Detail sedikit yang mau saya bahas adalah, kalau kalian lihat case ini di marketplace gitu, di foto produk aslinya, dia itu ada logo segitiga gitu. Kita juga tadi ngerasa kurang cocok buat case PC ini, ternyata pas dateng logo tersebut tuh terpisah dari case ini. Jadi kalian tinggal punya pilihan mau nempel apa enggak, dan kita akhirnya memilih untuk nggak nempel karena secara estetik akan lebih clean. Jadi kalau mau kalian tahu dulu, saya sebutin ulang lagi, ini memakai Intel i9 10100KF dengan motherboard Z590M dari Asus, menggunakan GPU RTX 3060 12GB, RAM itu 16GB 3200. Terus kita pakai SSD M.2 SATA untuk sistemnya itu di 250GB dan storage HDD di 1TB. Kenapa kita pakai M.2 SATA nggak pakai M.2 NVMe? Karena kita menggunakan PCIe capture card yang kita pakai di bagian paling bawah. Kalau misalkan mungkin kalau kalian yang berencana mau pakai capture card PCIe, kalian harus tahu juga terkadang PCIe LAN yang ada itu nggak cukup. Kalau misalkan kalian pakai M.2 NVMe, apalagi kalian pakai 2, biasanya dia akan konflik dan jadinya PCIe capture card kalian nggak kebaca. Jadi kalau di Intel Z590M ini, jumlah PCIe LAN yang tersedia itu walaupun dia seri Z, seri tertinggi dari si Intel, tapi di generasinya berarti kan kita samain mungkin sama X570 AMD, AM4, itu jumlah PCIe LAN-nya nggak sebanyak itu. Dia hanya kelasnya menyamai B550 dari AMD, dimana kelas B itu kan memang seharusnya malah di bawahnya dari seri tertinggi, yaitu si X570 atau Z590 ini. Jadi biar amannya kita pakai M.2 SATA saja, tidak memakai M.2 NVMe, kecuali mungkin di Ryzen generasi terbaru, si Ryzen 7000 series ataupun Intel generasi 12 ataupun 13. Itu kayaknya PCIe LAN-nya udah jauh lebih banyak untuk bisa memakai NVMe dan juga capture card yang besar. Nah, ini juga kita mau ngebahas sedikit tentang capture card kita dan juga dari case ini. Jadi kelemahannya ternyata di bawah ini, di slot keempat, kita kan masang capture cardnya di slot keempat.
Nah, dia itu bertabrakan dengan fan yang ada di bawah. Jadi kita nggak bisa masang capture card kita tuh pakai Vmox capture card HDMI 4 input. Itu pertama kali kita pakai juga merek Vmox ini karena kalau dulu itu cuma ada Blackmagic sama Magewell ataupun aja yang lebih mahal. Pun yang lebih murah itu adanya Escape. Tapi sekarang banyak merek-merek, terutama Vmox ini udah banyak dibahas di channel-channel lain. Jadi akhirnya pertama kali ini kita mau pakai gitu. Kalau dulu tuh nggak banyak lah kalau capture card gaming langsung ke Evermedia ataupun si Elgato. Akhirnya kita cobain Vmox ini dan ternyata lumayan oke, tapi sayangnya itu kita nggak bisa harus mencopot fan yang ada di bawah, tapi akhirnya kita akalin karena di bawah itu dia ada ventilasi dan bentuknya bulat-bulat. Kita pasang fan-nya itu kita geser sedikit di luar bracket aslinya, jadi kita maksain sedikit lah pakai lubang-lubang ventilasi sebagai tempat baut untuk memasang fan dan akhirnya capture card kita bisa terpasang di bawah. Jadi kalau kalian yang mau make PCIe slot yang paling bawah, kalian harus hati-hati karena space-nya itu bener-bener dia bertabrakan sama si fan kalian. Kecuali mungkin kalian pakai slim fan yang ukurannya di bawah tebelnya 25 mm gitu, biasanya 15 mm, cuman sayangnya kita nggak punya, makanya akhirnya kita geser aja. Nah, untuk case ini kita balik lagi sama thermal performance-nya yang tadi mau kita bahas. Sayangnya kita belum nyoba, tapi kita belum tes, tapi kita udah pakai untuk streaming dan aman. Dan kalau kita lihat suhu idle-nya, itu dengan kombinasi ini kita dapat di 30 derajat. Jadi sebelum kita di 30 derajat Celcius, di mana itu biasanya kita sih PC kita ada yang suhu idle-nya CPU-nya malah di atas itu, walaupun dengan case yang lebih besar, yang lebih standar. Padahal kita juga agak ragu sama konfigurasi yang kita pasang, karena sebenarnya PSU ini itu kita madepin fan-nya ke luar sana. Jadi PSU-nya juga menarik angin dari dalam dan berhadapan langsung dengan CPU cooler yang malah juga narik angin ke arah yang berlawanan. Jadi kayak kita takut turbulensi itu kayak rebutan angin gitu, tapi so far sih masih aman. Mungkin yang kita mau bahas so far itu untuk thermal performance-nya. Nah, untuk harga sendiri case PC ini di harga 830.000 gitu waktu kita beli. Dimana menurut kita harganya lumayan fair dengan apa yang kita dapat. Kalau kalian mau beli ini ada dua pilihan warna, yaitu hitam dan putih, dan juga seri Sky One ini ada yang nggak mini, jadi dia itu ukurannya bisa sampai full ATX kalau kalian yang mau ukuran yang lebih besar. Nah terus untuk saingannya mungkin salah satu alternatifnya adalah kalian bisa, kita juga punya rakitan kita yang lama, nanti mau kita bahas di channel ini, kita rakit ulang untuk pembanding case aja, yaitu Jonsbo V9. Itu dia lebih kecil, dia itu udah masuk small form factor, itu dia di 17 liter ukurannya. Walaupun kompatibilitasnya nggak se-fleksibel case ini, tapi untuk looks juga agak beda. Dia lebih clean. Mungkin kalau kalian prefer itu, kalian nanti bisa cek di YouTube kita akan mau bahas case PC itu, salah satu favorit kita juga. Lalu paling kalian punya, setahu saya dengan harga yang sama, NR200 dari Cooler Master yang terkenal tapi terbatas mini ITX. Terus dari GameX itu juga ada kalau nggak salah, tapi terakhir kita lihat itu habis di mana-mana. Sama habis itu mungkin yang beda ada satu dengan case PC seperti ini dengan layout front PSU bukan tradisional. Kita baru beli juga satu case mau kita pakai sebenarnya buat komputer pribadi saya, karena menurut saya ini case-nya keren banget. Ada dari Jonsbo juga, nanti mau kita rakit dan bikin videonya di channel ini. Jadi kalau kalian masih wait and see, mungkin kalian bisa nonton channel kita lagi untuk ngebahas case-case yang lainnya. Nah, jadi so far mungkin itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari case PC atau mau bangun PC baru. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, komen, biar kita bisa semangat bikin
video seperti ini lagi. Oke? Terima kasih banyak. See you in the next video. Thank you.